ketemu lagi sama aku Decis Desi. Apa kabar kalian guys? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja, happy dan bahagia selalu ya. Terima kasih guys sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe-nya buat kalian yang suka horor, kisah-kisah mistis, kriminal, dan kisah-kisah lainnya yang penuh dengan plot twist. Guys, kalian pernah gak sih kebayang nih ya, kalian tuh pernah lihat atau pernah tahu ada orang yang saking obsesinya pengen awet muda sampai rela ngelakuin apapun, bahkan ngelakuin hal gila dan gak logis, kayak misalnya kisah yang mau aku bawain ini guys, yaitu mandi darah manusia guys. Kayak kisah-kisah di film trailer gitu loh guys, tapi ini nyata dan seremnya itu tuh bikin merinding parah. Tapi seremnya bukan karena ada unsur horor atau gaib ya guys ya, tapi perkara kegilaan dan kejahatan yang dilakukan sama manusia. Ini tuh kisah nyata dari seorang bangsawan wanita guys, asal Hungaria bernama Elizabeth Bathory, yang dikenal sebagai pembunuh berantai wanita paling sadis dalam sejarah. Bahkan Elizabeth ini tuh dinobatkan sama Guinness Books of Record guys sebagai wanita pembunuh berantai terbanyak di dunia guys. Gimana gak banyak guys? Soalnya nih ya, dalam kurun waktu sekitar 25 tahun dia ini dikabarkan udah menghabisi 612 wanita muda guys. Di balik kastil mewah dan gelar bangsawannya ini tuh ternyata tersembunyi banyak tragedi dan kisah-kisah mengerikan yang sampai sekarang masih bikin merinding guys. Terus guys, gimana sih kira-kira kehidupan si Elizabeth ini sampai dia menerima julukan sebagai pembunuh berantai wanita tersadis dalam sejarah guys? Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya ya. Let's go. Jadi guys, Elizabeth Bathory menurut info lahir di tanggal 7 Agustus tahun 1560. Elizabeth ini lahir di keluarga bangsawan super duper kaya saat itu, dan so pasti sangat berpengaruh di Hungaria ya guys. Keluarganya ini tuh kayak semacam keluarga sultan di zaman itu. Keluarganya ini punya banyak wilayah kekuasaan guys. Disebut juga nih ya, kastil mereka tuh ada di mana-mana. Tapi ya guys, hidup di zaman itu tuh nggak selalu indah ternyata guys. Terkhususnya untuk si Elizabeth ini ya. Elizabeth ini dari kecil udah tumbuh di lingkungan yang keras guys. Dia sering banget ngelihat hukuman kejam ke rakyatnya, dan katanya dia ini juga punya penyakit semacam epilepsi dari lahir guys, yang disebabkan karena ibu dan ayahnya ini melakukan pernikahan sedara. Jadi saudara gitu guys, dia menikah dan lahirlah Elizabeth. Jadi dari kecil si Elizabeth ini selalu dapat perawatan guys, yang katanya nih karena Elizabeth ini menderita epilepsi, kedua orang tuanya dan keluarganya ini melakukan semacam pengobatan dengan mengoleskan darah orang bersih, which is gak punya penyakit epilepsi. Darahnya ini dioleskan ke mulut si Elizabeth guys. Jadi bisa dibilang memang dari kecil Elizabeth ini udah terbiasa dengan bau-bau darah gitu loh guys. Elizabeth juga dikabarkan pinter banget guys, karena dia ini fasih berbahasa asing, pintar dalam berpolitik, dan udah pasti dia cantik banget guys. Cantik banget. Terus nih, sekitar umur 10 tahun Elizabeth ini tunangan sama seorang pria bangsawan militer bernama Frederick Nadasdy guys. Dan saat usianya 15 tahun Elizabeth dinikahkan nih sama bangsawan ini. Pernikahannya itu otomatis dirayain besar-besaran guys. Banyak banget para bangsawan yang datang ke acara pernikahannya ini. Setelah menikah guys, dia ini dikasih hadiah sama orang tuanya si Elizabeth, sebuah kastil atau istana gitulah ya guys ya, ditinggali bersama dengan suaminya. Kastil inilah guys yang bakal jadi lokasi utama semua tragedi kejam ini guys. Disinilah mulai kelihatan sisi gelapnya si Elizabeth. Karena ya guys, banyak pelayan yang dihukum karena kesalahan kecil mereka guys. Dan hukumannya itu tuh bukan sekedar dimarahi, tapi sampai dipukulin guys, disiksa. Dan konon katanya juga nih ya, suaminya juga ngajarin Elizabeth ini beberapa metode penyiksaan guys. Jadi dua-duanya ini kayak punya kesamaan, sama-sama suka menindas gitu loh guys, karena mungkin terbiasa dari kecil kali ya guys ya. Singkat cerita nih guys, udah 10 tahun nih mereka menikah, tapi mereka masih belum dikaruniai anak guys. Karena kabarnya suaminya Elizabeth ini sering banget diutus untuk pergi berperang. Jadinya otomatis Elizabeth yang pegang kendali saat suaminya ini pergi berperang guys, untuk wilayah dan rumah tangga mereka. Bahkan bisnis dan perkebunannya juga Elizabeth yang ambil alih guys. Dan sampailah nih guys di tahun 1585 lahirlah anak mereka yang pertama nih guys. Jadi setelah beberapa tahun mereka menikah, akhirnya mereka dikaruniai anak. Yang pertama namanya tuh Anna Nadasdy.
Kemudian lahirlah anak keduanya, dia kasih nama Orsolian Nadasdi. Dan yang ketiga bernama Katalin Nadasdi. Yang terakhir nih anak keempat bernama Paul Nadasdi. Jadi anak terakhirnya ini tuh satu-satunya anak laki-laki ya guys ya. Kakak-kakaknya nih tiga-tiganya perempuan. Jadi Elizabeth total mempunyai 4 orang anak. Lanjut guys ke suaminya Elizabeth, yaitu si Frederick Nadasdi. Frederick Nadasdi ini tuh meninggal di usianya yang ke-41 tahun guys. Suatu hari guys, dia ini semacam nyadar kalau dirinya ini tuh udah mulai kerut-kerutan gitu di wajahnya gitu guys. Dan saat itulah Elizabeth ini nyadar kalau dia ini kayaknya udah menurun kecantikannya gitu guys. Karena kan ya gimana nggak menurun kecantikannya guys, kan dia udah jadi seorang ibu gitu ya, udah umur juga gitu, anaknya udah 4, pasti tubuhnya tuh ada perubahan yang mungkin aja berbeda sama waktu Elizabeth ini masih gadis ya kan guys. Dan Elizabeth ini juga ya guys ya, singkat cerita nih, Elizabeth punya pelayan yang cukup dekat dengan dia ya guys, namanya tuh Dorothea Dentes. Kita panggil di kasus ini sebagai Dora ya. Ada juga info yang bilang Elizabeth juga menganut semacam ajaran satanis loh guys. Ditambah si pelayannya ini si Dora sama-sama menganut ajaran satanis juga. Dora ini termasuk orang yang turut ngomporin ya guys ya, ngajarin si Elizabeth tentang permandian darah dari para gadis-gadis ini guys. Oke, ini nih ada yang paling ikoniknya nih guys ya. Ceritanya nih, ada salah satu kasus si Elizabeth ini. Suatu hari ada pelayan yang nyisirin rambut Elizabeth. Pelayan lain ya guys, bukan si Dora. Tapi nyangkut gitu. Jadi saat pelayan ini nyisirin, kusut gitu rambutnya si Elizabeth guys. Saat itu Elizabeth marah besar guys. Dan langsung plak gitu guys, ditampar pelayannya, dipukul. Bahkan si pelayannya ini tuh sampai mengeluarkan darah, entahlah mungkin dari hidung atau dari mulutnya ya guys ya. Darah pelayannya ini tuh otomatis muncrat ke tangannya si Elizabeth. Dan anehnya si Elizabeth ini tuh langsung menghisap darahnya guys, langsung menghisap darah dari si pelayan itu. Dan saat itulah Elizabeth merasa kalau kulitnya ini tuh kelihatan halus setelah kena darah dari pelayannya guys. Dari situlah dia mulai percaya, jangan-jangan darah gadis muda kayak gini tuh bisa bikin gua awet muda ya. Dari situlah guys, si Dora ini disuruh sama Elizabeth untuk mencari darah-darah dari para gadis untuk tetap menjaga kecantikan dia guys. Cara dia dapat semua mangsanya ini nih ya guys, awalnya dia itu mencari para pelayan-pelayannya di sekitar itu guys, di sekitar kastilnya, yang bekerja di kastilnya, yang memang udah pasti cantik dan masih gadis. Elizabeth ini nih nyuruh si Dora ya buat menculik dan membuat siasat biar bisa menjebak para pelayan-pelayannya itu. Karena guys, lama-lama nih ya, pelayannya kan habis ya guys ya. Jadilah mereka mulai berencana untuk menculik gadis-gadis muda biasa yang diambil dari pelayan atau anak-anak petani gitu loh guys, yang di sekitar rakyatnya. Jadi dia ini membuat info lowongan palsu gitu guys, ala-ala mereka ini bilang dan ngumumin kalau mereka ini butuh banyak pelayan untuk bekerja di kastilnya Elizabeth. Dari situlah kebanyakan nih ya yang ngelamar, gadis-gadis banyak yang ngelamar, dapatlah dari situ para gadis banyak banget guys. Elizabeth dibantu sama si Dora dan 2 orang lainnya ya guys ya, yang memang bekerja juga di kastilnya ini. Mereka ini bukan disuruh kerja guys, tapi mereka ditawan, bahkan disiksa dengan cara yang gak masuk logika guys. Jadi para tawanan gadis-gadisnya ini tuh dapat siksaan yang kayak dipukul, dicambuk, diseret. Bahkan saat Elizabeth dan ketiga pesuruhnya ini ya udah ngerasa puas, barulah nih para korbannya ini tuh disayat gitu guys, di urat nadinya, diambil darahnya. Dan mind blowingnya nih guys, cara mereka ngambil darahnya itu loh kayak wah parah banget gitu. Jadi mereka ini nih udah diambil dan disayat ya kan guys, terus mereka digantung terbalik di atas bak mandinya Elizabeth. Ini bak mandinya ini mayat-mayatnya gitu guys, dikelilingin ke bak mandinya guys. Tujuannya apa? Biar darahnya itu jatuh dengan sendirinya ke bak mandinya Elizabeth sampai penuh. Gila kan guys. Raja Hungaria saat itu bernama Matthias mulai nyadar guys, kayaknya nih si Elizabeth punya hubungan terkait hilangnya para gadis-gadis dan Matthias ini tuh mengutus orang buat menyelidiki guys. Dan lanjutlah nih guys, pada tahun 1610 orang suruhan dari Raja Matthias ini datang ke kastilnya Elizabeth. Dan dia kaget banget karena dia nemuin banyak banget mayat-mayat gadis muda di sana. Ada yang beberapa masih sekarat, ada yang masih hidup, dan beberapa dipenjara di bawah tanah yang tinggal hanya menunggu giliran gitu loh guys. Saat itu Elizabeth gak bisa bantah guys.
langsung ketahuan lah Elizabeth, dan saat itulah Elizabeth mulai menerima hukumannya guys. Tapi karena Elizabeth ini tuh bangsawan tinggi ya, dia nggak diadili secara umum guys. Jadi hanya para pelayannya aja nih 3 orang tadi yang divonis hukuman mati. Tapi Elizabeth guys cuma dikurung di salah satu ruangannya di kastil yang nggak ada jendela, nggak ada cahaya apapun, bahkan cuma diberi makan dari lubang kecil. Dan di sanalah dia juga meninggal dalam posisi tengkurap guys pada tahun 1614 saat 4 tahun masa tahanannya. Saat itu Elizabeth berusia 54 tahun guys. Tragis ya guys ya, jadi wanita bangsawan terpandang gitu guys, diam-diam menjadi monster. Menurut kalian gimana guys? Kira-kira semuanya ini tuh benar-benar terjadi nggak? Real atau enggak? Karena ya sejarah memang mencatat kasus ini, tapi ternyata nggak semua orang itu percaya soal mandi darah itu loh guys. Ada yang bilang ini tuh cuma propaganda politik buat menjatuhkan si Elizabeth. Tapi bukti penyiksaan dan korbannya ada di kastil, iya kan? Terlepas dari semua pendapat orang yang tentang Elizabeth Bathory ini guys, dia ini tetap dikenang sebagai simbol kejahatan wanita, bahkan masuk ke dalam kategori wanita terkejam sepanjang masa. Jadi gimana menurut kamu guys? Oke guys, segitu aja video kali ini. Nextnya kita bakal bahas lagi toko-toko misterius di video berikutnya ya guys ya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa komen-komen di bawah untuk ide-ide, saran, dan kritiknya. Subscribe juga guys, kasih like-nya. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Sehat-sehat guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.